Indonesia hanya darurat satu, hanya kekerasan seksual. Dan ada darurat pangan kita kan? Pertanyaannya, buat saat Indonesia darurat seksual? Dengan angka 14.500 sekian se-Indonesia tahun 2021, saya mempunyai kesimpulan kita sudah masuk darurat kekerasan seksual. Ternyata Samosir sudah masuk ke dalam kategori darurat kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2021, jumlah korban kekerasan anak 14.517, tertinggi di Asia Tenggara. Kekerasan seksual paling banyak, 45,1%. Ada 39 orang per hari anak-anak yang di bahasa pasarnya diperkosa di Indonesia. 39 orang. Pertanyaannya, bagaimana dengan Samosir? Samosir 3 tahun terakhir ada 54 orang anak sebagai korban kekerasan. Yang paling banyak adalah korban kekerasan seksual. Paling banyak. Logika menurut penelitian ilmiah, pasti lebih banyak yang tidak dilaporkan. Berarti baru 54 korban kekerasan nautimbu seksual kali 2 udah 108. Ngeri di kurang-kurang 700. Menurut kita angka 54 ini angka yang biasa-biasa saja atau angka sudah mengkhawatirkan? Wah, mengkhawatirkan 254 dan nautimbu diperkosa 90%. Sangat. Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Oke, sebagai anak sebagai korban, ada anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Samosir dalam 3 tahun terakhir. Pelaku anak SD berumur 10 tahun, kekerasan seksual korbannya 6 orang di Kecamatan Simalinggu. 10 tahun alai korbannya ono. Biasa tuh. Yang kedua, anak SMP umur 14 tahun, korbannya umur 3 tahun. Anak umur 14 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap anak umur 10 tahun. Tuntas, bukan hanya pencabulan di luar, tapi penetrasi, satabi. Tuntas. Yang ketiga, anak umur 12 tahun kepada adik kandungnya berumur 11 tahun dan teman adiknya umur 12 tahun di Kecamatan Palipi. Yang paling miris, ada korban laki kan korban perempuan, ada korban bawa sebagai korban kekerasan seksual, ada sudah 4 orang anak laki-laki SD sebagai korban kekerasan seksual pedofilia. Bawa pelakunya adalah guru SD. Saya tidak sebut nama SD-nya, tidak boleh kan? Makanya Indonesia sekarang darurat seksual, kekerasan seksual. Ngeri nuai Kak, oke. Jadi ada obat. Nah, kita sekarang langsung bicara obat. Itu penyakit, pasti ada obat. Sistemnya namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Markumuma dana na dua tokoh masyarakat, kepala desa, pemerintah desa membentuk satu sistem dalam satu kelompok. Ini masih pangatoi hal-hal sisongoni pencegahan, penanganan do pasca. Jidang bui be nahitada asiroha dambe. Dan bui be holan asiroha te dan bui da dikodo nama itakare itu. Kenapa anak? Pertanyaannya kenapa anak? Anak mobilitasnya tinggi. Makanya boleh kejadian dada depan rumah botol basah, balik ketusan. Makanya anak-anak sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Hati. Kalau ada kalian melihat kekerasan, ini anak, laporkan ke orang tua. Kalau tidak juga ditindaklanjuti, laporkan ke kepala dusun. Kalau tidak, ke kepala desa. Kalau nggak berani, langsung ke kami. Ya, kami tidak akan menjadikan adik-adik sebagai saksi, tidak, tapi sebagai petunjuk awal kekerasan. Secara hukum pasti yang pertama lebih tinggi, itu logika hukum. Nomor 5, tidak boleh kita sekedar membangun tapi lupa upaya perlindungan masyarakat. Karena ketika kami ke desa selalu pertanyaan kepala desa, gudang mah si udah nih kepala desa. Maka gudang repot mengerti kepala desa. Sekarang saya mau tanya, why jengkol?
Kenapa gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa pakai jengkol? Kenapa? Usaha bidang berjengkol. Kenapa Pak Kadis tidak pakai jengkol? Kepala desa cara berpikirnya adalah negara. Kebijakan presiden sekarang Indonesia darurat kekerasan seksual. Desa juga harus berpikiran seperti itu. Kenapa? Cara berpikir sebuah negara. Sudah itu kepala desa, kesehatan, pendidikan, sudah, nak kawin, sudah kan? Sekarang pertanyaan berikutnya, orang tua sebagai tokoh masyarakat, sebagai teladan, apakah masih ada? Adong dopena tua-tua gabe sitiruon, adong dopena, adong dopena tua-tua sitirion hatana, pangalahon, adong rohana, adong dopena itu, udang doperate, moliate, langsung masuk, ya. Horas, selamat siang. Saat ini kita berada di kawasan Perbaba, tepatnya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengadilan Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Samosir. Nah, khususnya kita bersama teman-teman dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita akan bicara bagaimana kondisi terkini saat ini di Samosir tentang perlindungan kepada anak, juga kepada perempuan, dan juga kejadian pelecehan seksual di Kabupaten Samosir sudah sampai ke taraf yang bagaimana. Kita akan langsung ngobrol dengan Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Happy Simanung Talid, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dan juga di sini ada staf daripada bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, Bapak Kaper Manik, kemudian ada Binoto Balian dan juga Ibu Rohani Borulimbong. Nah, Bu Happy, kita pengen tahu nih, apa sebenarnya tugas daripada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini? Yang sebenarnya, Ya. bagaimana anak-anak Iya. di Samosir ini mendapatkan hak, pemenuhan haknya, Iya. hal pendidikan, Iya. kebutuhannya di rumah dan Iya. orang tuanya, Iya. dan bagaimana terhindar dari masalah-masalah misalnya narkoba, Iya. seksual, Iya. pergaulan bebas. Iya. Jadi kita di dinas pemberdayaan Perempuan. perlindungan anak, Iya. tugas kita bagaimana anak-anak ini, karena anak itu masa depan bangsa. Iya. Masa depan, tapi paling utama bagaimana keluarga itu untuk Iya. memenuhi semua kebutuhan daripada anak tersebut. Anak-anak ya. Baik. Nah, dinas ini juga ketika terjadi sebuah kejadian atau insiden pelecehan seksual, ini juga memberikan dampingan ya. Ya, kita akan memberikan dampingan Iya. kepada korban pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendampingan dalam bentuk apa nih? Kita pendampingan misalnya kalau ada laporan ke kita Iya. bahwa pada umumnya memang kalau terjadi pelecehan seksual, Iya. masyarakat pada umumnya Malu ya. melaporkan Iya. kepada siapapun, sehingga efek jerah daripada korban, daripada pelaku tidak terlayani karena faktor adat. Contoh kan, Adat ya. ada kekerasan, Iya. kekerasan terhadap perempuan juga, Iya, terhadap iya. anak-anak, kekerasan. Akhirnya rumah tangga itu keluarga itu hanya memendam, tidak mempublikasikan. Padahal kita kalau di Dinas Perlindungan Anak, Iya. kalau ada laporan ke kita tidak mempublikasikan itu, tapi kita pendampingan untuk si korban bagaimana dia trauma. Kalau dia sudah mengalami kekerasan, pasti Iya. traumanya. Sementara anak, jadi Iya. kita pendampingan di sana bagaimana kita memotivasi Iya. keluarga kalau ada kejadian dilaporkan, memotivasi anak-anak biar atau siapapun korbannya, Iya. biar jangan terlalu dalam traumanya, dan Baik. biar jangan terasa malu dia terhadap umum kalau memang Kedepannya ya. ke depan. Baik. Terima kasih Bu Epi. Nah, kemarin saya tertarik ini kepada saudara Kaper Manik yang melakukan presentasi ketika itu di depan Bupati langsung di Desa Sabulan, Kecamatan Situ, ketika Bupati melakukan kunjungan Bupati Ngantor Desa atau bunga desa ya. Nah,
Nah, saya mau bertanya nih kepada Pak Kapler. Pak Kapler, kemarin begitu walaupun singkat ya, tapi saya rasa itu sangat detail. Boleh nggak dijelaskan bagaimana keadaan terkini saat ini kejadian pelecehan seksual kepada anak? Ya. Terima kasih Samosir Green. Yang pertama, Indonesia itu sekarang kan terdiri dari 514 kabupaten kota. Iya. Dan angka kekerasan di Indonesia tahun 2021 itu 14.500 sekian. Saya lupa. Dengan jumlah penduduk, berarti rata-rata nasional itu dengan rata-rata nasional ke Samosir yang 18, sekian, dengan penduduk Samosir yang 131.000 sekian, itu sudah masuk ke angka tertinggi. Iya. Di Indonesia termasuk karena Samosir nih. Samosir. Kenapa? Samosir angkanya berapa? 54 dalam 3 tahun terakhir. Semalam tambah 1 jadi 55. Berarti hampir 19 per tahun. 19 per tahun Yang dilaporkan. Nah, Saya yakin dan yang kami temui di lapangan lebih banyak yang tidak dilaporkan. Artinya ada fenomena gunung es ya. Iya. Bisa saja tidak dilaporkan karena takut, karena keluarga, adat segala Iya. macam ya. Karena memang hampir 80% ke 90% pelaku rata-rata orang terdekat. Iya. Ada opungnya, tulangnya, angkurnya. Dan rata-rata pelakunya itu sebelah rumah. Sebelah rumah. Iya. Jadi mungkin menjaga nama baik keluarga. Nama baik ya. Rata-rata ini didamaikan. Tapi yang 19 ini rata-rata dilakukan kepada orang yang seharusnya menjadi pelindung atau orang tuanya kepada anak-anak ya. Betul. Ternyata justru itu yang jadi Predatornya ya. Iya. Dan itu korbannya bahkan ini sudah 2 orang, korbannya umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Pelakunya anak-anak. Oh, sudah ada saat ini bukan hanya orang tua tetapi pelaku juga Anak. anak ya. Anak di bawah umur artinya di bawah 17 tahun ya. Anak. Dia umur 14 tahun. Kejadian terakhir ini di salah satu desa di Kecamatan Nenggolan, itu umur 14 tahun ke anak 3 tahun. Baru minggu semalam dilaporkan. Sudah masuk ke ranah Hukum. hukum kepolisian ya? Iya, kepolisian. Baik. Nah, dengan tadi 19 ya? Ya, 19. 19 ini apakah termasuk angka yang cukup besar untuk tingkat Kabupaten Samosir per tahunnya? Dengan jumlah penduduk kita yang hanya 131.000 sekian, itu sudah sangat besar. Sudah sangat besar. Sangat besar. Padahal penduduk lain di luar seperti Kota Medan sampai jutaan ya? Iya, sampai jutaan. Mungkin hanya selisih sedikit sama Samosir. Dengan perbandingan penduduk yang tadi. Baik. Yang kami lihat, norma adat itu juga tidak berjalan seperti yang seharusnya. Norma adat tidak berjalan. Misalnya tulangnya, mangborunya, itu kan seharusnya seperti Pak Tanggang bilang kan seharusnya menjadi pelindung. Iya. Ternyata justru itu menjadi predator. Predatornya. Wow. Itu yang kita khawatirkan. Padahal dalam hemat kita justru norma adat dari Natolu itu yang seharusnya jadi benteng. Benteng kita. Ternyata yang kita alami sedikit kurang maksimal. Saya tidak berani bilang tidak berjalan. Iya. Artinya di Natolu itu kan ada posisi sebagai hula-hula atau tulang gitu ya. Ada posisi sebagai buru atau mangboru, namburu gitu kan. Ada posisi sebagai udahnya, opungnya ya. Oh, seperti itu. Baik. Nah, dengan angka 19 orang per tahun nih, dengan jumlah penduduk Samosir yang sekitar 120.000, bisa nggak Samosir dikatakan darurat pelecehan seksual terhadap anak? Dengan angka 14.500 sekian se-Indonesia tahun 2021, saya mempunyai kesimpulan kita sudah masuk darurat kekerasan seksual. Darurat kekerasan seksual Dengan angka 14.517 kalau nggak salah se-Indonesia 2021. Darurat kekerasan seksual terhadap anak tentunya. Anak, iya. Wow. Jadi netizen Green Berita, ternyata Samosir sudah masuk ke dalam kategori darurat kekerasan seksual terhadap anak. Wow, luar biasa nih. Nah, dari Pak Kapler Manik nih, apa sarannya kepada masyarakat di sekitar lingkungannya beliau melihat terjadi ada pelecehan seksual, kekerasan seksual dan seperti itu? Silahkan. Iya, kita punya norma adat Dalena Tolu. Kita punya lagi pokoknya namanya sisa dalulu anak, sisa dalulu boru, artinya anak tetangga itu anak kita juga. Iya. Sebenarnya yang paling beruntung kita ketika kita melindungi anak tetangga, anak orang lain, pasti orang tuanya juga melindungi anak kita. Iya. Ditambah lagi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ini bergabung dalam satu wadah namanya
PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Ini program Kementerian PPA sudah jalan di Jawa dan Bali. Kalau itu kita bentuk jadi satu lembaga di desa, ini akan menjadi benteng. Kalau memang benar-benar dilakukan. Masuk lagi kita ke PATBM ya. PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Berarti ini PATBM ini tinggal hanya memberdayakan sebenarnya ya. Iya. Ada FKTM ya, Ada Forum FKTM. Kerukunan Tokoh Masyarakat, ada lembaga adat ya. Ya, betul. Ya, lembaga adat dan juga lembaga-lembaga kerohanian di sekitar ya, sekitar desa dan tempat tinggal ya. Ini harusnya diberdayakan ya. Harusnya bekerja sama dengan pemerintah desa. Oh. Ini mau akan menjadi sesuatu karena secara jumlah penduduk tidak terlalu banyak yang dilindungi sebenarnya. Iya. Tapi hanya mau goodwill-nya, mau nggak? Iya. Di situ. Oh, baik. Nah, sarannya kepada masyarakat yang melihat pelecehan seksual terjadi lingkungannya nih, apakah hanya dia menyelesaikan langsung secara keluargaan atau sebenarnya bagaimana? Iya, yang pertama kekerasan seksual tidak boleh didamaikan. Nah, Oh, kekerasan seksual tidak boleh tidak didamaikan. boleh didamaikan. Seperti itu ya? Pasti. Oh, Kita ya. akan berhadapan dengan hukum kalau kita mendamaikan kekerasan seksual. Seperti itu sebenarnya. Wow, berarti kita juga harus hati-hati nih, tidak boleh mendamaikan. Tidak boleh didamaikan. Tidak boleh didamaikan. Tidak boleh Baik, didamaikan. baik. Nah, terus. Kita berpotensi akan menjadi tersangka karena membantu Oh gitu ya? proses perdamaian kekerasan. Ikut serta ya? Iya, Wow. itu tidak boleh karena dampak psikis dari korban kekerasan seksual ini ngeri. Sekilas kita melihat seperti tidak ada apa-apa, tapi itu akan sulit hilang. Bahkan mungkin sampai dia dewasa itu tidak hilang. Ada ketidakpercayaan diri, ada traumatik, itu berbahaya. Tapi sepertinya kita tidak melihat. Jadi aturannya sebenarnya gimana sarannya? Dilaporkan atau gimana? Iya, kami dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tupoksinya 3, Pak Iya. Fernando. Yang pertama pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Memang budaya adat kita sepertinya sungkan untuk melapor. Iya. Di situ kita hadir. Iya. Artinya kita mendampingi melapor. Ketika di BAP Pak Sitanggang, kita mendampingi dari awal sampai siap. Kita malah menjemput korban dan mengantar korban ke rumahnya, dimanapun kalau masih di Samosir. Sampai putusan pengadilan kita mendampingi. Yang berikutnya, ketika kita melihat tanda-tanda gangguan psikologis, kita akan membawa ke psikolog kita di rumah sakit, Ibu Roslina Haryanja. Oh. Dengan petunjuk awal ada rekan kita Ibu Rohani Limbong sebagai sarjana psikologi. Iya. Petunjuk awal. Iya. Nanti yang langsung dia legitimate dia Ibu Roslina. Artinya supaya mengembalikan Kepercayaan anak diri, kepercayaan diri anak ya. Baik. Apapun kejadian pelecehan seksual yang terjadi di tengah masyarakat wajib dilaporkan. wajib dilakukan. Jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Apalagi dilakukan mediasi seperti itu ya. Tidak boleh. Berarti tidak ada mediasi untuk pelecehan seksual. Tidak boleh. Itu melanggar hukum. Oh. Kita Justru bisa dipidana. ikut serta. Iya. Saya baru tahu nih. Iya. Baik, terima kasih. Jadi kami dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Samosir, kami selama ini sudah membentuk forum anak di Iya. desa-desa untuk memberdayakan anak-anak untuk menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah anak-anak. Anak-anak harus tampil sebagai penyelamat terhadap rekannya anak-anak, harus sanggup menjadi informan dan juga harus sanggup mencari kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengisi kegiatan mereka untuk menghindari hal-hal yang negatif tadi itu, narkoba yang segala macam. Pelopor dan pelapor ya. Pelopor dan pelapor. Dua Jadi, baik. forum anak itu diharapkan harus dibentuk di seluruh desa, setiap kecamatan di Kabupaten Samosir. Baik, terima kasih Pak Binoto. Dari Bu Rohani Limbong, dari sisi psikologinya, apa yang harus dilakukan seorang orang tua kepada anak-anak sebenarnya untuk memastikan anak itu tidak menjadi korban pelecehan seksual dan juga dalam pergaulannya tidak mengalami pembulian ya. Sering anak-anak sekarang jadi terjadi pembulian juga. Silakan. Pasti korban dari kekerasan seksual itu, baik itu perempuan atau anak, pasti ada dampaknya. Iya. Jadi kita melindungi atau mendampingi korban, baik itu dari keluarga untuk memberikan dukungan sosial. Iya. Misalnya kalau anak, yaitu dari pihak sekolahnya juga dan teman bermainnya. Iya. Supaya anak dipenuhi kebutuhan atau pemulihan psikologisnya oleh lingkungan sekitarnya. Baik. Itu kan tadi pelecehan seksual nih. Iya. Nah, saat ini banyak pembulian kepada anak, baik pembulian dengan kekerasan maupun hanya dengan kata-kata ya, tetapi dengan kata-kata kasar. Apa sarannya Ibu sebagai psikolog kepada orang tua dan juga kepada anak dalam pergaulannya? Silakan.
diharapkan agar dari anak kita sendiri, misalnya sebagai orang tua, dididik untuk tidak melakukan seperti bully kepada misalnya adiknya ataupun teman-teman sekitarnya, agar orang lain juga tidak melakukan hal itu kepada anaknya sendiri gitu, Pak. Karena ternyata pembulian juga pidana ya? Iya, Pak. Oh, baik. Jadi mempengaruhi psikologisnya juga. Kalau misalnya suatu saat nanti akan jadi bisa juga jadi dia jadi pelakunya. Baik, baik. Terima kasih Bu Rohani. Baik, Ibu Epi Simanung Kalit, apa nih sarannya kepada masyarakat? Saran kita khususnya kepada keluarga duluan. Iya. Bagaimana keluarga itu membuat suasana di rumah itu menjadi akrab, aman. Iya. Seorang tua, bagaimana perhatian daripada orang tua kepada si anak. Jadi menurut kita maunya di keluarga itu ada jam-jam tertentu untuk bermain dan belajar. Kalau memang orang tua kurang memperhatikan si anak, bisa aja si anak tidak terpelihara atau tidak terpimpin dalam hal semuanya contoh. Tapi pada umumnya orang tua yang paling utama kita sarankan untuk memperhatikan si anak. Jadi kebetulan yang sering kita alami ini terjadi kekerasan, dan perhatikan juga lingkungan tempat penitipan juga. Kebetulan yang kita alami korban kekerasan semalam, anaknya dititipkan kepada keluarga juga karena orang tuanya di situ kejadian itu terjadi. Iya, ya, orang tuanya sibuk bekerja, untuk bekerja, anaknya dititipkan, ya terjadi hal-hal. Jadi kalau kita orang tua bagaimanapun, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan, tetap kita harus memperhatikan lingkungan, terutama anak-anak di rumah, apalagi yang masih anak kecil. Kedua, dan bagaimana peran orang tua, perilaku orang tua di rumah itu akan menurun kepada si anak. Demikian tadi ngobrolan kita bersama bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Samosir. Bagaimana ternyata Samosir sudah darurat pelecehan seksual pada anak. Semoga ini bisa menjadi sebuah pertimbangan, bisa menjadi sebuah pemikiran bagi kita bahwa anak adalah masa depan bangsa dan kita harus menjaganya. Apalagi kita sebagai orang tua harus menjadi pelindung dan menjadikan anak nyaman di tengah-tengah pergaulannya di masa mudanya dan masa tumbuh kembangnya. Saya Fernando Stanggang, Grimita TV, Horas.